Shalom dan selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kehidupan, kesehatan dan keselamatan yang masih Tuhan nyatakan bagi kami sampai pada hari ini. Sejenak kami akan mendengar firman Tuhan dan belajar dari kebenaran-Mu. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk mengerti firman Tuhan dan hidup di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-96, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat terkasih, tidak diketahui dengan pasti siapa penulis Mazmur 96. Tapi kebanyakan para penafsir, ahli teologi mencatat bahwa Mazmur ini kuat ditulis oleh Musa yang memimpin umat Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Bagaimana kita tahu dalam tugas yang diemban oleh Musa, sesuatu yang harus dimiliki oleh umat Israel adalah hidup di dalam kekudusan. Kekudusan adalah sebuah prinsip dasar dan harga mati yang harus dimiliki oleh umat Israel agar berkat Tuhan, pengasihan Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan umat itu. Berulang kali Allah berfirman kepada Musa, sampaikan kepada umat Israel, jika mereka hidup kudus, jika mereka hidup suci, aku akan memberkati mereka. Tapi sebaliknya, jika mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah dan dewa-dewa, maka celakalah, maka kutuklah yang akan mereka terima. Firman ini juga bicara tentang sebuah konsep kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa. Bahwa semua orang yang percaya kepada Allah Bapa harus sujud menyembah dengan berhiaskan kekudusan. Ayat 8 dikatakan di sini, orang yang menyembah Allah harus membawa persembahan masuk ke dalam pelatarannya. Ayat 9 bicara tentang orang yang mengenal Allah harus menyembah Dia dengan berhiaskan kekudusan. Kita tahu kekudusan adalah sebuah hal yang Tuhan inginkan kepada kita. Apalah arti sebuah penyembahan tanpa kekudusan? Allah yang kudus juga harus dihampiri dengan hidup yang kudus. Penyembahan yang kudus berarti seluruh aspek kehidupan kita, perbuatan kita, sikap, pikiran, perkataan, hati kita, jiwa kita harus berada dalam situasi yang kudus agar penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Tanpa kekudusan hidup, maka penyembahan hanyalah sebuah ibadah lahiriah belaka. Tanpa kekudusan, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan, kebaktian-kebaktian yang kita lakukan, persembahan-persembahan yang kita berikan, hanyalah sebuah tradisi, rutinitas tanpa makna. Di firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, jika kita menyembah Dia, juga harus sertai dengan kekudusan hidup. Itulah syarat sebuah penyembahan
yang berharga bagi Tuhan. Itulah sebuah syarat penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Memang oleh karena dosa kita tidak lagi kudus. Kita sudah tercela, kita sudah ternoda. Tapi darah Kristus memulihkan kita. Darah Kristus membasuh kita, sehingga kita tidak hidup di dalam noda, tidak hidup di dalam dosa, tapi menjadi seorang pribadi yang baru. Bapak Ibu Saudara, mari berjuang untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, dan di sanalah segala penyembahan kita, bahkan segala persembahan kita, segala ibadah kita berkenan bagi Tuhan dan membuat Tuhan Allah senang dan berbahagia melihat kehidupan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Orang yang menyembah Dia dalam kekudusan adalah orang-orang yang betul-betul mengenal segala kuasa dan keperkasaannya, dan dengan rendah hati dia mengakui keterbatasan, ketidakmampuan, dan ketidakberdayaannya. Dan dia datang kepada Tuhan, menyembah Dia dengan kekudusan, dengan kerendahan hati, dengan totalitas hidupnya. Maka berkat Tuhan akan melimpah kepadanya. Mari menyembah Tuhan bukan hanya sebuah tradisi, bukan hanya sebuah kebiasaan, bukan hanya sebuah upacara, tapi menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Itulah yang Tuhan inginkan, dan itulah dupa yang berbau harum baginya. Tuhan memberkati kehidupan kita, memberkati segala hal yang kita harapkan menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin.